Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sylvia Ika Oktavia dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya antara lain: kompetensi dasarnya menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan definisi dari turunan fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat tersebut untuk menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, ini definisi turunan. Misal, fungsi f memetakan x ke y sama dengan fx. X sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel terikatnya. Turunan y sama dengan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Jadi definisi turunan ini menggunakan limit. Nah, sekarang tentukan turunan fungsi-fungsi berikut terhadap x. Ini kita gunakan definisi turunan ya. Yang A, fx sama dengan x. Nah, fx sama dengan x sama dengan definisi turunannya adalah limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Lalu kita masukin fx plus h, jadinya x-nya diganti sama x plus h. Jadinya ini x plus h. Maka di sini x plus h, fx-nya adalah x min x per h. Ini coret-coret tinggal h. H per h sama dengan 1. Limit h menuju 0, 1 sama dengan 1. Yang kedua, fx sama dengan 3x kuadrat. F aksennya, kita tulis dulu rumus limitnya. Lalu limit h mendekati 0. Ini kan fx plus h, berarti ini ganti x plus h. Yang ini juga diganti x plus h. Maka jadinya seperti ini. Jadi 3 buka kurung x plus h kuadrat min 3x kuadrat per h. Lalu limit ini dijabarin x plus h kuadrat jadi seperti ini. Lalu kali dengan 3 semuanya dalam kurung. Jadinya 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 3x kuadrat per h. Lalu setelah dikurangin, hasilnya limit h mendekati 0, 6xh plus 3h kuadrat per h. Lalu dibagi, hasilnya limit h mendekati 0, 6x plus 3h. Lalu h-nya masukin 0 ke sini, maka jadilah 6x. Lalu yang C, fx sama dengan 1. Limit h mendekati 0, ini sama rumusnya, fx plus h, berarti yang huruf x diganti dengan x plus h. Karena fx-nya nggak mengandung variabel x, maka ya udah tulis aja 1 lagi, karena nggak ada yang diganti. Jadi 1 dikurang fx-nya juga 1, jadi 1 min 1 per h, maka limit 0 sama dengan 0. Nah, sekarang lambang turunan. Kalau ada suatu fungsi y atau fx sama y sama dengan fx, maka lambang turunannya Oke, lambang turunannya dari y sama dengan fx, maka turunan pertama
Ini lambang turunan pertama, ini kedua. Yang pertama bisa Y aksen lambangnya. Turunan keduanya lambangnya Y double aksen. Lalu bisa juga F aksen X. Kalau turunan keduanya F double aksen X. Lalu bisa juga DY per DX. Kalau turunan keduanya berarti D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini adalah lambang-lambang turunan. Lanjut rumus turunan. Fx sama dengan Ax pangkat N. Jika Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunan Fx terhadap X adalah, ini lambang turunannya ya, F aksen X sama dengan An X pangkat N-1. Nah, ini kalau dengan notasi Leibniz, itu D per DX, Ax pangkat N sama dengan An X pangkat N-1. Ini cuma masalah notasi aja ya. Nah, coba contohnya. Tentukan turunan pertama dari X pangkat 7. Nah, diketahui berarti kan N-nya N-nya 7. Terus, ya, N-nya 7. Maka turunannya adalah Nx pangkat N-1. Kan tadi kan Ax pangkat N. A-nya kan di sini 1. Ini 1. N-nya di sini 7. Maka turunannya adalah, nah sebenarnya tinggal kita kedepanin aja. N-nya turun ke bawah sini. Jadinya An X. Nah, karena yang ini udah turun tadi ke bawah, maka N-nya dikurang 1. Gitu. Kalau nggak mau ngafal, jadi bayangin aja. Bayangin itu diturunin, terus yang pangkatnya berarti berkurang 1. Lalu, maka jadinya F aksen X sama dengan Nx N-1. Jadi kalau misalnya X pangkat 7, maka turunannya, ini kalau gini, maka 7-nya pindah ke depan, jadi 7X. Pangkatnya kan udah turun nih, namanya turunan, berarti itu berkurang nanti pangkatnya. 7 min 1 sama dengan 7x pangkat 6. Jadi sebenarnya nggak usah ngafalin rumus-rumus ini, tapi ngebayangin aja. Ini kok double aksen maksudnya. Nih. Nah, sekarang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama, Fx sama dengan K, maka F aksennya sama dengan 0. K di sini adalah konstanta ya. Misalnya, Fx sama dengan 6, maka turunannya adalah, ya udah langsung 0. Mau angka berapapun, kalau diturunin yaitu 0. Karena dia kan nggak punya X. Jadi, nggak bisa, pangkatnya nggak bisa diturunin lagi. Gitu, jadi ya udah 0. Kayak 7, 2000. Mau diturunin juga hasilnya 0. Tuh. Yang kedua, Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya adalah An X pangkat N-1. Ini yang tadi. Tentukan turunan pertama dari 10x pangkat min 4. Nah, ini kalau pakai diketahui ya. A sama dengan 10, N sama dengan min 4. Maka Fx-nya masukin rumus. Tapi kalau saya malas ngafalin rumusnya, jadi langsung aja F aksen X sama dengan 10-nya tulis dulu, 10 dikali min 4-nya ke depan, jadinya sini min 4 dikali X pangkatnya selalu dikurangin 1, min 4 dikurang 1 sama dengan, berarti min 40 X pangkat min 5. Kalau misalnya pangkatnya nggak mau minus, min 40, supaya hilang minusnya berarti dibagi X pangkat 5. Gitu. Lanjut yang ketiga, sifatnya Fx sama dengan Ux plus minus Vx menjadi turunannya U aksen X plus minus V aksen X. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tentukan turunan pertama dari 2x pangkat 3 plus 5x min 2 min 8.
Nah, ini kalau mau pakai diketahui seperti ini. UV-nya, UX-nya adalah yang ini, 2x pangkat 3. VX-nya 5x pangkat min 2. Terus ada lagi WX-nya sama dengan min 8. Nah, ini kalau nyelesainnya, kita kayak satu-satu aja. Ini diturunin, ini diturunin, ini diturunin. Maka jadinya, ya ini 2x pangkat 3 diturunin kayak tadi. 2 dikali, tulis 3 ke depannya jadi 3. X pangkat tadinya kan 3, berarti dikurang 1. Terus tandanya kan ditambah, kita tulis tambah 5 dikali min 2 nya ke depan, min 2, X nya pangkat min 2 dikurang 1, lalu min. Nah, ini konstanta. Tadi kalau konstanta diturunin, maka hasilnya adalah 0, sama dengan 6x pangkat 2. Ini 5 kali min 2 min 10. Min 10 X pangkat min 3. Kalau nggak mau ada minus pangkatnya, maka 6x kuadrat min 10 per X pangkat 3. Tuh. Mudah kan ya? Lanjut nomor 4. Sifat yang keempat adalah fx sama dengan ux dikali vx. Nah, kalau perkalian, kalian nggak bisa turunin satu-satu, tapi ini ada rumusnya, yaitu U aksen X dikali V aksen ditambah U aksen dikali V aksen X. Tuh, contoh, fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 dikali x pangkat 3 plus 2x plus 1. Sebenarnya ini bisa dikaliin dulu satu-satu. Terus baru turunin kayak biasa yang tadi, yang sifat ke-3. Tapi kalau ininya banyak, nanti kalian bakal susah ngaliin dulu nih satu-satu. Maka kita langsung aja pakai rumus UX dikali VX. UX ini adalah yang ini fungsinya. UX dikali sama VX yang ini. Nah, gitu. Maka turunannya kita langsung masukin rumus. UX cari dulu turunannya satu-satu. Ini kita tulis dulu di sini. Berarti kalau UX-nya segini, U aksennya sama dengan, kita turunin nih yang ini. 2x, ini 2 dikurang 1 ditambah 3 dikali X pangkat 1 kurang 1 ditambah 0 sama dengan 2x plus 3. Kalau X pangkat 1 itu hilang pasti nanti X nya. Lalu turunan dari V nya langsung ya, 3 pindahin ke depan jadi 3x pangkatnya berkurang 1 jadi 2 ditambah 2 aja karena x nya nanti hilang, 1 kurang 1 0. Yang ini udah 0. Lalu masukin U aksen berarti 2x plus 3, V nya ini x pangkat 3 plus 2x plus 1 ditambah UX nya x kuadrat plus 3x plus 1. V aksennya 3x kuadrat plus 2. Loh, ini baru tinggal kali satu-satu. Ini kesini. Jadinya 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat tambah 2x tambah 3x kuadrat pangkat 3 plus 6x plus 3 ditambah ini ke sini 3x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat tambah 9x pangkat 3 plus 6x ditambah 3x kuadrat plus 2. Nah, tinggal diselesain. Yang kita jumlahin yang pangkatnya sama, 5x pangkat 4 terus yang pangkat 3 plus 12x pangkat 3 yang pangkat 2
4 tambah 2 tambah 3, berarti plus 9x pangkat 2. Terus yang pangkatnya 1 ini 8 tambah 6, berarti 14 plus 14x. Yang terakhir 3 tambah 2 plus 5. Betul. Lanjut. Yang keenam, pembagian. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. Ini juga pakai rumus, jangan turunin satu-satu. F aksen X sama dengan U aksen dikali V aksen min U aksen dikali V aksen X. Ini rumus yang atasnya mirip sama yang tadi penjumlahan, bedanya tandanya aja. Terus dikasih per, jangan lupa, per PX kuadrat. Tuh. Nah, contoh, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X kuadrat per 4X plus 1. Nah, berarti UX-nya X kuadrat, Vx-nya 4X plus 1. Masing-masing kita cari turunannya dulu. U aksen X sama dengan, kedepanin, jadinya 2X. Pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Ya, ini V aksen X. Ini kan pangkatnya 1, kedepanin jadi 4 aja. Nah, masukin rumus. Rumusnya U aksen X dikali Vx min UX dikali V aksen X per Vx kuadrat. Kita masukin nih, U aksennya 2X, Vx-nya 4X plus 1, dikurang UX-nya X kuadrat, V aksennya 4, per 4X plus 1 dikuadratin. Biasanya bawah didiemin aja kayak gini, tapi tergantung. Kalau PG terusin, PG ikutin pilihan jawabannya. Ini dikaliin, jadinya 8x kuadrat plus 2x min 4x kuadrat per 4x plus 1 kuadrat sama dengan, kurangin, jadinya 4x kuadrat plus 2x per 4x plus 1 kuadrat. Tuh, mudah kan ya? Lanjut. Yang ketujuh. Yang ketujuh, Fx sama dengan K dikali Ux pangkat N. Maka F aksennya adalah K dikali N, jadi pangkatnya diturunin, jadi K kali N, dikali U aksen, turunannya yang si fungsi, dikali Ux. Nah, contoh. Fx sama dengan 5 buka kurung 4x plus 3 pangkat 2. F aksen X-nya sama dengan, nah, di sini kan K-nya 5, N-nya pangkat 2, terus UX-nya ini. UX itu selalu fungsinya ya. Nah, terus sebenarnya ini kalian bisa nih pangkatin 2 aja dulu kalau nggak mau pakai rumus ini. Pangkatin 2, ntar turunin kayak biasa. Tapi kalau pangkatnya ini 10, pangkatnya ini 11, kan pasti kalian ribet ngaliinnya. Nah, maka turunannya kita tulis 5, N-nya pangkatnya turunin ke depan, jadi 2. Habis itu turunin yang dalam sini. Kalau diturunin berarti 4 aja. Dikali UX-nya. 4X plus 3. Ini N pangkat min 1 nih. Seperti biasa. Nah, ini karena 2, berarti berkurang 1 jadinya 1. Sama dengan, ini berarti 40 kali 4x plus 3. Maka hasilnya adalah 160x plus 120. Tuh. Misal contoh lagi deh. Y sama dengan 10. X kuadrat plus 2x plus 2. Pangkatnya, kalau tadi masih bisa dicari biasa, ini 12. Maka 10 turunannya dikali 12-nya turun 12 dikali turunan dari fungsinya
2x plus 2 dikali sama dianya sendiri. X kuadrat plus 2x plus 2 pangkatnya jadi 11. Gitu. Lanjut. Oke, ini adalah sifat yang terakhir. Oh, ini bisa dikaliin lagi ya. Ini sifat yang terakhir. Jadi tergantung soalnya seperti apa, kalian pilih pakai sifat yang mana cara ngerjainnya. Oke, sekian dari saya untuk materi turunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung saja WA ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.